Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. share screen dulu, Bapak. Ini sebelah mana yang di-share? Nggak ada hijaunya itu. Pak Ngakan, bawah, nggak ada hijau yang ditekan. Ya, share screen, Pak, yang di depan kita. Iya, iya. Di bawah ada hijau. Akbar. Di bawah itu ada share screen, Pak. Di share screen, Pak, yang bawah, Pak. Itu nggak ada. Pak Ngakan punya file H ya, Pak Ngakan. Mohon Pak Ngakan. Pak Ngakan. Iya, Pak Ngakan. Pak Ngakan. Punya filenya, Pak Ngakan. Pak Ngakan punya kemarin saya kirim. Oh iya, iya, Pak. Cari dulu, Pak. Oh, ya. Kalau Bapak bisa, silakan dipelajari dulu, Pak. Nggak ada ini hijau-hijaunya. Oh, di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Pak Muhammad, itu di bawah itu klik dulu. Geser ke bawah. Ya. Iya. Geserkan dulu mouse-nya ke bawah, ya, Pak. Pak, ya, Pak Muhammad. Ya. Ya, nggak ada. Share screen, ada share screen, Pak. Ini nggak ada, hanya ada mode, stop video, dan more. Oh, sebentar. Mode, stop video, dan more saja. Oke, sekarang bisa, Pak. Oh iya. Sudah saya share, Pak. Silakan, Pak. Belum kelihatan. Bisa? Belum. Sekarang bisa, Pak Isu. Belum ada, Pak. Belum ada. Saya ubah penghasilannya. Belum ada. Ada, sekarang bisa, Pak. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Atau mungkin dibantu saja, Pak Ngakan. Iya. Coba di-refresh dulu, Pak Muhammad Isa. Di-refresh, coba laptop Bapak di-refresh. Oh, keluar dulu. Oh, di-refresh. Nah, jangan usah keluar. Enggak usah. Sudah itu, Pak, kelihatan. Nah. Mestinya bisa, Pak. Sudah saya lihat. Ya. Sudah saya perbaiki pengaturannya. Assalamualaikum, tes. Agar partisipasi. Oh ya. Speaker. Oke. Ya, sudah bisa. Sekarang bisa, Pak. Sudah saya Oke. ubah. Ya. Nah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Terima kasih banyak kepada APSI Pusat yang telah mewadahi kami sebagai pengawas untuk mengikuti dan memberikan ulasan dalam forum ilmiah. Dan pada siang hari ini kami akan menyampaikan yaitu makalah ilmiah dengan judul Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Melalui Pengawasan Digital di Masa Pandemi COVID-19. Makalah ini itu sebetulnya diambil dari best practice kita, tapi best practice-nya masih belum selesai, yaitu dengan judul Meja Online Profesionalisme Kepala Sekolah Binaan Meningkat. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nini, Bu Rus, Bu Artiati, Pak Ngakan, Pak Nardi, semua panitia yang telah memberikan kelancaran supaya acara pada siang hari lancar. Kita mulai aja. Jadi saya yaitu Muhammad Isa sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Ini gambar yang saya ambil dalam kegiatan meeting bersama Kepala Sekolah Binaan. Sebetulnya Kepala Sekolah Binaan saya itu 9, tapi di sini ada 2 yang satu itu daerah tertinggal, jadi untuk jaringan tidak ada, jadi tidak bisa ikut. Terus yang satunya pada saat itu tidak bisa ikut. Ada 7 berarti. Untuk di masa pandemi COVID ini, yang berperan yaitu dan yang dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas itu dengan menggunakan jaringan atau daring.
Bagaimana ketentuan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19? Yang pertama, yaitu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah yang sangat bervariasi untuk siswa kita. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna. Untuk kepala sekolah, di sini, di tengah masa pandemi COVID, tidak hanya kepala sekolah, guru, itu harus punya kemampuan digital yang mumpuni, supaya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi utamanya kepala sekolah, jadi kalau digitalnya itu mumpuni, maka kompetensinya meningkat, maka pembinaan pengawas lebih mudah. Permasalahannya, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan dan pemanfaat jaringan internet dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah binaan. Yang kedua, bagaimana upaya pembelajaran online dengan menggunakan sarana jaringan yang tersedia hingga menghasilkan pembelajaran bermakna oleh guru-guru kita di sekolah binaan kita. Yang ketiga, bagaimana keefektivitasan pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah terhadap guru secara virtual melalui meeting online di wilayah sekolahnya masing-masing. Tantangannya yaitu diwajibkan mempunyai aplikasi untuk rapat online. Yang kedua, pengoperasiannya aplikasi itu masih belum maksimal. Masih ada gangguan pada saat meeting online. Pelaksanaan pembelajaran daring itu masih belum ada pembinaan karena untuk pandemi COVID ini itu kan mendadak sekali, masih belum ada pembinaan, jadi pelaksanaan pembelajarannya oleh guru-guru kita itu masih belum maksimal. Yang terakhir, penerapan hasil rapat di sekolah kurang terrealisasi. Tujuannya agar pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan internet dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah bisa berjalan dengan baik. Agar diperoleh efektivitas dalam pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah terhadap guru secara virtual melalui meeting online. Yang ketiga, agar upaya pembelajaran online dengan menggunakan sarana jaringan yang tersedia di sekolah dapat menghasilkan pembelajaran bermakna oleh Pak Sunardi. Manfaatnya, yang pertama, kepala sekolah yang belum pernah melaksanakan meeting melalui jaringan online langsung dapat memperoleh pengalaman dalam pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan internet guna meningkatkan kompetensinya di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, dapat mengetahui upaya kepala sekolah dalam memenuhi pelaksanaan pembelajaran online dengan menggunakan sarana jaringan yang disediakan di sekolah hingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna oleh guru-guru kita. Yang terakhir, dapat memantau keefektifan pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru kita secara virtual melalui meeting online di sekolahnya masing-masing. Hal-hal yang perlu diketahui terkait pengawasan. Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja. Yang kedua, pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi. Yang terakhir, diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan. Langkah dalam proses pengawasan yang ada 3. Yang pertama, menentukan suatu rencana pengawasan.
yang kedua pelaksanaan pengawasan, yang terakhir evaluasi dalam pengawasan. Kesimpulannya yaitu pengawas sekolah harus melakukan transformasi pembinaan guru dan kepala sekolah melalui transformasi digital, yaitu pengawasan digital. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan termasuk membuat aplikasi yang digunakan dalam melaksanakan kepengawasan. Dengan supervisi berbasis website tersebut, maka pelaksanaan supervisi tidak tergantung lagi banyaknya teknis, tetapi banyak tergantung pada keadaan signal dari internet dan kemampuan penggunanya. Kondisi signal internet di Sidoarjo, alhamdulillah, sebagian besar sudah lancar dan bagus, bahkan jaringan 4G-nya sudah memasuki pelosok Sidoarjo. Selain itu, sumber daya manusia, guru, kepala sekolah, dan pengawas Mariesdas sudah melek teknologi dan internet sehingga keberadaan supervisi berbasis website ini menjadi penting untuk dikembangkan dan diterapkan. Demikian paparan kami. Mute-nya belum dibuka, Pak Nardi. Halo. Pak Mamat. Sudah selesai. Ya, sudah selesai Pak ya. Terima kasih kepada Pak Muhammad Isa yang telah memaparkan dari makalahnya. Cukup bagus Pak Isa. Kami akan membuka ruang kepada partisipan. Cukup banyak ini Pak Isa. Sekarang yang hadir dari partisipan kita sudah 106 peserta. Saya yakin dari 106 peserta ini banyak yang tertarik dengan makalah Bapak yang Bapak sampaikan. Dan kepada seluruh room ini kami mohon untuk raise hand atau mungkin Bapak dan Ibu Ustaz. Ya itu sudah ada yang raise hand. Pak Parlan, silakan Pak Parlan, kenalkan dulu dari Blora ini kelihatannya Pak Parlan. Pengawas SMP, SMA atau mungkin dari mana? Silakan Pak Parlan. Terima kasih. Saya Parlan dari Blora, saya pengawas SD, Pak. Memperhatikan yang disampaikan Pak. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya pengawas SD dari Blora, Pak. Dari paparan Pak Isa tadi, Pak Muhammad Isa, menarik. Kalau saya simpulkan singkat, Pak Muhammad Isa mungkin pengawas SMP ya, Pak? Ya. Ya, pengawas SMP. Saya ingin menimba pengalaman, Pak. Dari pengalaman Bapak yang sudah penjenengan lakukan, seberapa banyak, artinya berapa persen Bapak Ibu guru yang maupun kepala sekolah yang sudah terampil dalam hal IT, utamanya hubungannya dengan terkait petugas kita pengawasan digital. Itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf barangkali kurang berkenan. Pada moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja. Ya, terima kasih Pak Parlan. Silakan. Jadi untuk binaan saya, untuk guru-gurunya itu yang memberikan pengawasan atau penilaian itu kepala sekolah masing-masing. Jadi setiap minggu atau setiap bulan itu ada laporan dari kepala sekolah yang disampaikan ke dinas, terutama ke pengawas, itu kegiatan guru-gurunya. Dan untuk sekolah kami, kalau kepala sekolahnya dari 9 itu 2 yang masih kurang, untuk guru-gurunya itu sekitar masih 75%. Masih 75%. Karena di sini mungkin terutama guru olahraga yang lapangan itu otomatis mungkin tidak memanfaatkan dalam jaringan ini, jadi pembelajaran jaringan. Begitu juga guru-guru yang akan pensiun itu sangat apatis kalau disuruh mengembangkan kegiatan pembelajarannya itu, wah saya sudah kurang 2 amplop, ada yang kurang 4 amplop gitu. Ya. Terima kasih. Jadi kepala sekolahnya dari 9 itu 7 yang terampil, kalau gurunya 75%. Terima kasih. Terima kasih Pak Parlan. Pak Nardi, ada Bu Erdita itu raise hand. Terima kasih Pak. Iya.
Ya, Bu Rini, betul. Iya, Bu Ini Erdita. Pak dari Jawa Timur ini kayak menarik juga dari Wong Kito ini Pak, orang Palembang. Kayaknya sudah habis makan pempek itu senyum-senyum itu Bu Erdita. Tolong Bu Erdita berikan pertanyaannya, jika perlu pakai pantun dulu Bu Erdita. Ada enggak pantun dari Palembang? Dibawa dulu ke sini. Ya, sekaligus sebagai selingan kita. Silakan Bu Erdita. Monggo silakan. Kalau enggak nanti saya yang buat pantunnya. Silakan Bu Erdita. Kalau pantunnya saya buka Pak Nardinya, terima kasih kesempatannya. Iya. Sekedar selingan, jalan-jalan belanja ke pasar 16, jangan lupa beli tape. Kalau kita masuk kelas, harus jangan lupa bawa RPP. Cakep, Wah, cakep Bu cakep. Erdita, cakep, Iya. bagus. Favorit saya. Oke, saya tidak menyoroti konten Pak ya, cuma tampilan dari PPT-nya. Kalau bisa lebih diringkas gitu. Jadi pemateri saja yang mengembangkan kalimat-kalimatnya. Jadi tidak membosankan. Jadi, apalagi di kesimpulan tadi, dan saya perhatikan itu terlalu banyak kalimat. Ya, itu 2 kali, 3 kali. Ya, betul. Namanya kita ajang belajar Pak ya. Betul. Apa yang kita bandingkan anaknya singkat, tapi apa bumbunya yang isinya. banyak. Ya, bumbunya yang banyak. Jadi menarik. Oke, itu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Erdita. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Erdita. Memang ini ada yang sampai 3 kali terulang. Saya tadi baru saya buka itu, ternyata sama, mau saya hapus sudah waktunya. Ya, terima kasih banyak untuk perbaikannya. Ya, terima kasih. Ya. Kayaknya sudah mulai berkembang juga nih Pak Muhammad Isa. Saya juga melihat dari tujuan nanti di belakang saja, di akhir saja nanti Pak Muhammad Isa, karena di sini masih ada yang raise hand, itu kepada Bapak siapa tadi? Sebentar. Kalau di chat ada Pak Jelam dari Papua. Ada ya, saran beliaunya. Ya, silakan dulu Pak Jelam dari chat. Silakan dulu Pak Jelam dari Papua. Halo. Atau dibacakan saja Pak Nardi, mungkin susah sinyalnya. Dibacakan aja Pak. Iya. Kalau di chat Pak Nardi tolong bacakan. Iya Pak. Bentar Pak. Pak Jailan ya, Pak Jelam ya. Iya. Ini sekedar saran kayaknya Bu Rini. Ya. Saya menyarankan agar kata ketentuan diganti dengan mengoptimalisasi. Ya mungkin itu Pak, gimana Pak Muhammad Isa? Mungkin bisa saja nanti langsung ke Pak Muhammad Isa memberikan chat langsung kepada kepada Pak Jelam yang dari Papua. Ini saya lanjutkan Pak. Ada Pak Made Arjana ini, Pak Imade Arjana ini dari Bali kayaknya. Silakan Pak Imade. Halo Pak Imade. Halo Pak Imade. Pak Made. Iya. Pak Made. Iya. Pak Made Arjana. Monggo silakan. Mic-nya di-unmute dulu Pak Made. Ya, unmute dulu Pak Made. Kurang kuat suaranya Pak Made. Sudah saya unmute Pak. Ya, sudah Pak. Bagus Pak. Silakan Pak Made. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Bapak penyaji ya. Jadi yang pertama terkait dengan pemakaian Vicon ya, video conference dengan kepala sekolah maupun gurunya. Proses sosialisasinya seperti apa Pak? Apakah diajarin dulu caranya guru bagaimana masuk, download dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah proses, kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah terutama ini Pak, pada saat menggunakan aplikasi ini gimana Pak? Apakah terkendala dengan, kalau jaringan itu kan alami ya karena tempat, mungkin kendala yang lain mungkin dari sisi penggunaan dan lain sebagainya Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Made. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Muhammad Isa langsung saja dari Pak Made dari Bali. Pertanyaannya ada 2 tadi. Silakan Pak langsung ditanggapi saja. Ya, terima kasih Pak Made. Ya. Jadi untuk guru-gurunya itu sebelumnya pada saat sebelum ada COVID ini, untuk operatornya itu kan pada saat pembuatan mengerjakan PMP, rapot PMP, itu saya selipkan kegiatan untuk menjelaskan Zoom ini. Jadi yang menyampaikan ya operator atau guru TIK biasanya, menyampaikan ke guru-gurunya. Untuk kepala sekolahnya itu dari 9, tadi yang ikutkan 7. 7 itu lucu, ada yang
suaranya tidak masuk. Jadi suaranya itu audionya nggak berfungsi. Terus ada lagi yang terganggu sinyalnya. Jadi yang aktif itu hanya 5. Karena binaan saya ini termasuk Sidoarjo tapi daerah timur ya, dekat Tambak sana. Jadi Pulau Lusi. Jadi ya Lumpur Lapindo, Lumpur Sidoarjo. Jadi agak jauh dari kota. Jadi kendalanya kepala sekolah itu memang masih ada yang gaptek, jadi harus didampingi putra atau putrinya. Yang mandiri itu sekitar hanya 4 orang, jadi hanya sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isa. Terkait masih ada lagi yang mungkin belum disampaikan oleh Pak Muhammad Isa terkait dengan kendala yang bersifat alami, Pak. Terkait dengan kendala yang bersifat alami yang mungkin bisa diatasi oleh Pak Muhammad Isa dari apa yang ditanyakan Pak Made tadi. Pak Muhammad Isa, silakan. Mungkin di luar jaringan ada kendala-kendala yang bisa diatasi oleh Pak Muhammad Isa. Silakan Pak. Oh ya, untuk kegiatan di sini terutama pembelajarannya ya, seperti di satu atap, SMP satu atap, itu karena jaringannya terkendala, bahkan muridnya itu mungkin yang mempunyai HP itu hanya sebagian, maka untuk pembelajaran atau ulangannya itu, jadi soal itu kan nggak bisa WA juga. Soal itu diambil di rumah gurunya yang terdekat. Begitu juga setelah mengerjakan dikembalikan ke guru di rumahnya gurunya yang terdekat dengan rumah masing-masing. Untuk pembelajarannya juga begitu. Jadi diberikan seperti apa? Fotokopi atau oleh gurunya masing-masing. Oke, Pak Made. Mungkin sudah cukup ya Pak Made ya? Barangkali ada saran Pak Made. Mungkin sudah cukup ya Pak Made ya? Ya. Sudah Pak, saya masih standby Pak. Iya. Silakan Pak Made, mungkin sudah cukup Pak Made ya? Iya, sudah. Ada chat dari Bu Nimi. Pak Made sudah cukup. Ada Bu Nimi nih Pak. Dari Bu Nimi, Pak, saya lihat ada di simpulan itu, pengawas harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk membuat aplikasi yang digunakan dalam pengawasan. Saran Pak, kata membuat itu, apakah tidak sebaiknya kita ganti menjadi pengawas mampu menggunakan atau mengoperasikan aplikasi, karena kalau membuat aplikasi saya sebagai pengawas jadi pesimis nih. Nah, silakan Pak. Mungkin ya terima kasih ya untuk sarannya, saya terima Bu Mimin, mungkin nanti saya perbaiki. Memang Pak, sama-sama. Terima kasih Pak, banyak. Bu Mimin ini kan kebetulan pengawas baru Pak. Tadi sudah bertemu di room 17 tadi dengan beliau. Iya Pak. Luar biasa nih Bu Mimin. Iya, potensial. Ya, alhamdulillah. Ya, potensial sekali ini. Maaf Pak. Ya, bagus Bu Mimin. Ya, betul. Mungkin Pak ada Nardi lagi, tadi terlewat Pak Nardi di chat itu ada Pak Bau Hawa, Bapak atau Ibu ini? Bau Hawa. Ibu. Ada di chat. Ibu Bau Hawa. Oh iya, Ibu Bau Hawa. Tabi Pak, nggak tahu aku tabi itu apa. Bisa memberikan contoh laporan kegiatan PBM online guru yang dikirim ke Diknas. Makasih Pak. Kalau mungkin ada dari Pak Muhammad Isa, silakan Pak. Tabi itu apa? Saya kurang tahu. Tanya mungkin maksudnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk ini nanti mungkin saya kirim WA aja karena mencarinya lama nanti. Mohon maaf. Iya, Pak. Nanti nomornya di chat aja, nanti saya tulis. Bu Sinten tadi. Oke, berarti terima kasih Bu Bau Hawa. Bu Bau Hawa ya, Bu Bau Hawa. Sama-sama Pak. Ini kayaknya muncul nih Bu Bau Hawa. Ya, jam 1 deh. Gimana Bu Bau Hawa? Ingin ditanyakan lagi? Iya. Tabe itu tadi permisi. Boleh. Tabe artinya permisi Pak.
Oh, bisnis. Terima kasih banyak. Wow. Iya. Banyak terkendala sinyal ini kayaknya dari kawan-kawan ini. Ibu minta sama Pak. Pak Nardi termute ini kayaknya. Halo Pak Nardi. Termute itu suaranya. Ya. Halo. Pak Nardi termute lagi kelihatannya itu. Termute lagi. Ya. Iya. Ya, termute sendiri nih kayaknya, Bu. Ya. Oke, dari Bu Bau Hawa. Dari Bu Bau Hawa mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Dari chat kayaknya masih kosong dari chatnya. Banyak kalau yang tidak ada, tidak apa-apa Pak Nardi, karena kita menghemat waktu. Iya, sudah cukup. Ya, kita bisa langsung ke pemakalah berikutnya. Pemakalah kedua ya. Tapi sebelum pemakalah kedua, Bu Rini, saya masukkan terkait PowerPoint-nya yang di tujuan, Pak. Tolong Pak, yang di tujuan, Pak. Slide yang di tujuan, Pak. Yang di tujuan. Yang di tujuan, saya berikan masukan sedikit untuk perbaikan. Yang di tujuan. Bentar. Iya, yang di tujuan. Bisa, Pak? Bentar. Ya, yang tujuan. Ya. Ini hadir juga di tengah-tengah kita, Pak Prawoto, Sugeng siang, Pak. Ya, yang tujuan, Pak. Iya. Di tujuan. Lanjut. Halo? Ya, yang tujuan, Pak. Yang di tujuan, Pak. Ampun. Ya, yang tujuan. Nah, yang di tujuan itu, yang di tujuan itu, kalau menurut saya, ini kan tujuannya untuk maju bersama dengan COVID ini, jangan bertolak belakang, Pak, aplikasi. Ya, nanti mungkin bisa diberikan masukan oleh Bu Nini atau mungkin Pak Prawoto, karena ini adalah merupakan satu tujuan. Saya pikir itu akan lebih bagus, mungkin berhadapan atau mungkin saling samping. Ya, mungkin seperti itu Pak untuk perbaikan saja. Terima kasih kepada banyak. Pak Muhammad Isa yang telah memberikan paparannya dan cukup banyak gambarnya kali ya, gambarnya. Iya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ada banyak kekurangan. Mohon maaf. Dan untuk pemakalah yang kedua, untuk pemakalah yang kedua, kami mohon kesempatan kepada Bu Rini Erlina SPD berhubungan tentang makalahnya tentang daring sarana pengawasan BDR di masa pandemi COVID-19. Dan saya dalam mengantarkan Pak Muhammad Isa, mohon maaf apabila kurang berkenan dengan teman-teman di dalam ruangan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu kami serahkan kepada Pak Ngatan atau Bu Rini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak Ngakan atau saya? Saya ya. Ya, silakan Bapak. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sangat membanggakan, membahagiakan sekali ada di ruangan ini. Sudah 139 pengawas yang berkumpul. Ya, luar biasa. Dari Papua, Sumatera, Jawa, Bali, dari seluruh Indonesia ya. Dari satu Pak. Hikmah dari selesainya makalah